kembali lagi sama gue Ezra Lazuardi di channel Study with Ezra. Masih di seri The Web part kedua ya. Pada part kali ini gue pengen jelasin materi tentang Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah, sebelum masuk ke materi, gue pengen sharing dikit nih terkait kelanjutan gue dalam menjelaskan materi untuk kedepannya. Nah, pada video-video gue yang lalu yang udah gue publish di channel ini, gue udah review ya sedikit demi sedikit, dan menurut gue di video itu gue jelasnya masih secara mentah. Jadi takutnya kalian masih sulit untuk memahami inti dari materinya. Karena di video itu gue masih jelasin secara spontan, ya, secara gamblang, dan gak semua orang bisa belajar lewat materi itu. Nah, karena gue masih belajar juga cara ngebuat video yang benar itu gimana, cara menjelaskan materi dengan baik itu gimana, gue udah set untuk improve dalam proses gue menjelaskan materi mulai di part ini ke part berikutnya. Gue bakal nyoba ngebuat beberapa keynotes supaya jelas arah penjelasnya itu kemana dan materi yang akan diajarkan apa aja. Jadi nanti di akhir video gue harap kalian udah paham nih sampai mana dan apa aja materi yang udah kalian pahami. Nah, mungkin langsung masuk ke keynotes ya. Jadi di part kali ini ada 5 buah keynotes yang perlu kalian pelajarin. Keynote yang pertama ada overview. Jadi kalian akan perkenalan dengan protokol HTTPS. Dan di sini gue bakal jelasin secara teori dulu nih, apa itu HTTPS. Nah, yang kedua ada alasan mengapa kalian sangat disarankan untuk menggunakan dan mempelajari tentang protokol HTTPS. Nah, yang ketiga ada tentang cara kerja dari HTTPS itu pada sistem web. Nah, yang keempat ada penjelasan terkait sertifikat SSL yang merupakan inti atau core dari protokol HTTPS. Nah, yang terakhir ada perbandingan nih tentang HTTP dan HTTPS. Jadi perbedaan mendasarnya dan ciri-cirinya itu apa aja. Oke, masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang overview dari protokol HTTPS. Nah, mungkin disclaimer juga, kalau misalnya kalian belum paham apa itu HTTP, atau mungkin belum nonton video gue sebelumnya tentang materi HTTP juga, kalian gue saranin untuk nonton video itu dulu, karena disitu gue udah bahas secara basic, secara detail terkait protokol HTTP. Nah, mungkin langsung aja. Protokol HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure merupakan suatu ekstensi dari protokol HTTP. Nah, dia digunakan untuk memberikan layer keamanan tambahan sebagai proses enkripsi pada komunikasi atau transaksi data di sistem web. Sama seperti HTTP, jadi HTTPS ini masih merupakan layer aplikasi pada jaringan internet. Dan dia juga menggunakan transport layer TCP atau Transmission Control Protocol sama seperti HTTP sebagai layer transportnya. Jadi keduanya sama, HTTPS atau HTTP sama-sama menggunakan transport layer TCP atau Transmission Control Protocol. Nah, dalam prinsip kerjanya, HTTPS ini dia memberikan suatu proses autentikasi yang ada pada web. Jadi ketika klien atau browser itu mengakses sebuah website, dia akan memberikan autentikasi sebagai langkah proteksi tentang privasi dan integritas saat proses pertukaran data. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua nih, tentang kenapa kita perlu menggunakan HTTPS dalam sistem web. Nah, untuk menjawab tentang kenapa kita membutuhkan HTTPS pada sistem web, gue pengen ngebuat suatu analogi nih. Semisal kita punya teman namanya Dora. Nah, Dora ini dia punya teman juga namanya Diego kan gitu. Dora ingin berkomunikasi dengan Diego. Nah, contoh dia memberikan data ya. Dia memberikan data A semisal. Dan Diego menjawab ke Dora dengan data B. Nah, ini kan proses transaksi data, proses pertukaran informasi. Nah, kita ada si tokoh antagonisnya nih. Ceritanya nih orang jahat ya, licik. Dia pengen tahu informasi yang
diberikan sama Dora dan juga diberikan sama Diego. Dia pengen nguping dari transaksi atau komunikasi yang ada di sini. Nah, dalam tanda kutip nguping itu disebut dengan istilah eavesdropping. Jadi si swiper ini dia ingin nguping ya, ingin nge-eavesdrop terkait data apa aja ya, komunikasi apa aja yang terjadi pada Dora dan juga Diego. Nah, ini akan menjadi masalah ketika si Dora itu memberikan satu informasi yang bersifat rahasia. Contoh seperti rekening akun bank atau kredensial dari akun sosial medianya semisal. Diego tanya, kamu punya akun Netflix nggak? Minjem dong, gitu kan. Nah, Dora bilang nih, aku punya, ini emailnya, ini passwordnya. Nah, pada saat yang sama, si swiper nguping, dia nge-eavesdrop. Ya otomatis dia akan mendapatkan datanya juga dong. Jadi apa aja yang sedang terjadi, sedang dikomunikasikan oleh Dora dan Diego, swiper akan tahu. Nah, HTTPS itu mencegah kemungkinan adanya hal-hal seperti ini. Dia bisa memastikan ya, protokol ini bisa memastikan informasi yang diberikan Dora ke Diego maupun sebaliknya bisa aman dan bisa sampai ke target tujuan tanpa diketahui dan tanpa bisa dipahami oleh pihak ketiga atau si swiper ini. Nah, jadi kenapa kita menggunakan HTTPS? Untuk mencegah kegiatan eavesdropping ya. Jadi yang gue kasih analogi sebelumnya, jadi eavesdropping itu merupakan suatu aksi yang digunakan untuk mendengarkan private conversation atau komunikasi privat secara diam-diam, dan juga digunakan untuk mencegah tamper evidence atau tampering. Tampering itu suatu aksi yang digunakan untuk mengakses ya, melakukan akses secara ilegal pada suatu objek tertentu, itu tampering. Dan juga dengan adanya HTTPS itu mencegah suatu serangan yang namanya MITM atau Man in the Middle Attack. Jadi MITM biasa dilakukan oleh attacker atau hacker yang berpura-pura menjadi targetnya. Jadi contoh di sini ada Alice, ada Mallory dan juga Bob. Di sini penjahatnya namanya Mallory. Nah, Mallory ini dia berpura-pura menjadi Bob. Jadi seakan-akan Alice berinteraksi dengan Bob padahal dia aslinya Mallory. Dan begitulah sebaliknya, Bob dia ngiranya dia berinteraksi dengan Alice padahal dia sedang berinteraksi dengan Mallory. Jadi Man in the Middle Attack dia seperti eavesdropping. Kesimpulannya bahwa Mallory akan mendapatkan informasi dari komunikasi dengan Alice dan juga Bob. Nah, ada beberapa alasan yang menurut gue itu penting dalam kalian menerapkan atau mengimplementasi HTTPS ini pada sistem web. Yang pertama, HTTPS itu menjanjikan kepercayaan bagi usernya. Jadi ketika suatu user atau pengguna mengakses aplikasi website kalian, itu dia bisa lebih percaya karena ditampilkan pesan bahwa koneksi yang digunakan itu terenkripsi gitu kan, karena adanya SSL di situ. Nah, terus beberapa browser contoh Chrome, Safari, Firefox dan sebagainya akan menampilkan pesan not secure atau tidak aman ketika mengakses website yang menggunakan protokol HTTP biasa. Jadi nggak ada SSL-nya di situ. Nah, ini kan menampilkan suatu persepsi ya, suatu anggapan bahwa website itu memang tidak aman gitu kan, karena adanya kecenderungan kebocoran data. Nah, alasan yang kedua, HTTPS ini dia lebih aman bagi website web servernya dan juga bagi usernya, karena dari proses komunikasi datanya itu lebih aman, terenkripsi, dan tidak ada proses eavesdropping, tampering, ataupun MITM di dalamnya. Nah, alasan ketiga, karena HTTPS ini memiliki fitur autentikasi di dalamnya. Jadi ketika user itu mengakses website, dia bisa diautentikasi lebih baik untuk memastikan apakah user itu memang memiliki akses pada resource atau pada konten yang ingin ditampilkan, ingin diakses. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga tentang bagaimana caranya HTTPS itu bekerja pada sistem web. Nah, untuk cara kerja dari HTTPS sendiri, di sini masih menggunakan contoh yang sama ya. Katakanlah Dora
ingin memberikan data ke Diego. Datanya berupa teks. Di sini gue kasih berupa this is a string of text that is completely readable. Dan ini masih data data mentah ya, apa adanya. Jadi teks string seperti ini akan dikirimkan ke Diego. Nah, maka dari itu karena datanya mentah, belum dienkripsi sama sekali, ada kemungkinan bahwa swiper atau si penjahat ini bisa melakukan eavesdropping ke proses komunikasi antara Dora dan juga Diego. Dia bisa nge-eavesdrop di situ. Nah, gimana caranya komunikasi antara Dora dan Diego ini aman dengan protokol HTTPS? Nah, dia bisa menenkripsi data string atau data teks yang dikirimkan menjadi bentuk yang nggak bisa dibaca. Kalau misal swiper ingin maksa untuk nguping atau eavesdropping, dia bisa dapat data ini. Tapi dia nggak bakal paham nih, ini data maksudnya apa, kok random text kayak gini. Nah, inilah alasan mengapa HTTP dibutuhkan untuk proses enkripsi. Jadi data yang dienkripsi akan dikirimkan ke target, di mana pada saat proses dikirimnya dan udah sampai, dia bakal dideskripsi ulang. Jadi data yang seharusnya mentah di sini dia bakal dienkripsi, dan data yang diterima oleh Diego akan dideskripsi, sehingga keduanya mendapatkan data yang sama. Nah, sekarang poin yang keempat tentang inti atau core dari sebuah protokol HTTPS, yaitu sertifikat SSL-nya. Sekarang kita masuk ke poin tentang sertifikat SSL. Jadi di poin sebelumnya gue udah nyoba jelasin ya terkait komunikasi sebelum enkripsi dan setelah enkripsi itu seperti ini. Jadi bentuk datanya itu di random, diacak atau dienkripsi. Nah, untuk proses enkripsinya, jadi dari data mentah ke bentuk yang sudah dienkripsi, kita membutuhkan yang namanya SSL atau sertifikat SSL yang digunakan untuk menenkripsi datanya. Jadi dari user ke server ya, ketika menggunakan HTTP dia menggunakan koneksi yang insecure atau tidak aman. Nah, untuk kita mengamankan koneksinya, mengamankan datanya ya, kita menggunakan encryption connection, kita membutuhkan sertifikat SSL atau SSL certificate. SSL kepanjangannya Secure Socket Layer, yang digunakan untuk enkripsi pada keamanan internet. Dia merupakan protokol sendiri sebenarnya. Nah, SSL dia dikembangkan oleh Netscape pada tahun 95. Ini awalnya seperti itu. Nah, untuk kemudiannya digunakan dalam protokol HTTPS dalam proses enkripsi. Jadi intinya dalam protokol HTTPS, cara HTTPS itu mengenkripsi sebuah data adalah dengan SSL ini, dengan sertifikat SSL. Nah, bentuk SSL itu seperti apa? Jadi kalau kalian mengakses suatu website, contoh di website yang sekarang gue akses, ada logo gemboknya. Kalau kalian klik logo gembok atau logo kuncinya, nah dia akan menampilkan bahwa website ini menggunakan encrypted connection atau koneksi yang dienkripsi. Nah, ada tombol show certificate di sini. Nah, ini adalah sertifikat SSL-nya yang menandakan bahwa koneksi yang gue gunakan di sini sudah valid, sudah terenkripsi dengan benar. Karena sertifikat SSL-nya pun sudah valid, udah benar. Nah, di sini ada informasi bahwa di certificate is valid. Nah, SSL juga atau sertifikat SSL ini memiliki masa expiry atau expiry time, expiry date. Nah, di sini dia akan kadaluarsa di tanggal sekian, 12 Juni 2024. Nah, biasanya SSL ini dia aktif selama 12 bulan atau setahun. Nah, untuk selanjutnya dia harus di-renew atau diisukan ulang. Nah, cara SSL atau sertifikat SSL ini bekerja adalah dia akan menenkripsi data dulu nih. Jadi yang dikirimkan ke klien ya atau ke browser, ke server itu data yang sudah dienkripsi. Jadi ketika ada suatu attacker, suatu hacker ingin nge-eavesdrop, dia hanya akan mendapatkan data yang sudah dienkripsi. Dia nggak akan paham maksudnya. Nah, selanjutnya ketika si
target, entah itu server, entah itu browser, sudah menerima datanya, dia akan menginisialisasi atau memulai sebuah proses autentikasi yang dinamakan handshake atau jabat tangan ya. Handshake pada dua device tersebut, itu communicating device. Kalau semisal handshake-nya sukses, ya proses jabat tangannya sukses, dia akan mengirimkan suatu integritas data yang digunakan untuk memverifikasi apakah data itu sudah ditemper atau diubah oleh orang lain atau belum. Nah, kadang si hacker ini bisa ngetemper nih atau tempering ya istilahnya ya pada suatu data yang si target ini sebenarnya dia nggak menerima data yang seutuhnya, data yang sebenarnya kayak gimana. Nah, kasus-kasus yang seperti itu disebut sebagai tempering. Nah, kalau misal data ini valid, dia akan menampilkan data yang semestinya kayak gimana. Jadi yang sebelum dienkripsi itu seperti apa, dia bakal dekripsi oleh targetnya, entah itu browser atau server, dan dia akan ditampilkan sebagaimana mestinya. Nah, ini bagaimana SSL itu bekerja. Nah, mungkin kalian ingin tanya nih, Bang, apa ciri-cirinya website yang nggak ada SSL-nya, yang dia nggak pakai SSL? Nah, ciri-ciri yang kayak gitu, itu biasanya ada notice atau warning berupa not secure di sini. Jadi browser kalian akan menampilkan bahwa website yang kalian akses itu tidak memiliki sertifikat SSL. Ya otomatis dia nggak menggunakan protokol HTTPS. Dia hanya menggunakan protokol HTTP. Kayak gitu. Jadi kalian lihat aja nih website ini atau website yang kalian akses itu ada logo gemboknya atau enggak, ada logo kuncinya atau enggak. Kalau semisal ada, ya berarti dia menggunakan sertifikat SSL yang valid dan dia menggunakan protokol HTTPS. Jadi kesimpulannya, protokol HTTPS hanya akan berjalan, ya, hanya akan digunakan ketika website itu memiliki sertifikat SSL yang valid. Nah, mungkin kalian ada pertanyaan ya, apa yang dimaksud sebagai sertifikat SSL yang valid dan apa yang mendefinisikan sertifikat itu valid? Nah, yang pertama ada domain name atau nama domain yang ingin digunakan. Jadi ketika kalian membuat suatu sertifikat SSL, kalian harus mencantumkan nama domain atau domain yang ingin digunakan. Jadi kalian nggak bisa banyak domain atau banyak website digunakan menggunakan satu sertifikat yang sama. Itu nggak bisa kayak gitu. Satu domain, satu sertifikat. Nah, yang kedua ada nama orang, organisasi, atau perangkat yang ingin diisukan. Contoh, kalian sebagai perusahaan A ingin membuat SSL untuk website yang kalian punya. Ya, jadi ketika membuat sertifikat, ya nama organisasi atau nama instansinya harus perusahaan A. Nggak bisa kalian sebagai perusahaan A menggunakan sertifikat punya perusahaan B semisal. Itu nggak bisa kayak gitu. Nanti dianggap sebagai tidak valid. Nah, selanjutnya harus ada sertifikat authority yang mengisukan sertifikat itu. Jadi ada sebuah authority atau provider atau vendor ya, katakanlah, yang digunakan untuk membuat sertifikat itu. Contohnya di sini ada Cloudflare. Jadi Cloudflare itu adalah salah satu dari banyak vendor yang bisa digunakan untuk mengisukan sebuah sertifikat. Jadi kalian nggak bisa ngebuat sertifikat sendiri, harus ada badannya, harus ada vendornya yang membantu kalian untuk membuatkan sertifikat itu. Nah, selanjutnya ada digital signature atau tanda tangan digital yang digunakan sebagai representasi identitas kalian atau perusahaan kalian pada sertifikat tersebut. Dan ini yang menandakan bahwa itu sertifikat punya kalian, bukan punya orang lain, karena ada digital signature-nya. Nah, selanjutnya ada subdomain yang ingin ditambahkan. Jadi semisal pada website kalian itu ada banyak subdomainnya nih. Ada aplikasi 1.website.com, aplikasi 2.website.com semisal. Nah, kalian bisa menambahkan banyak subdomain itu pada satu sertifikat. Itu boleh kalau subdomain. Nah, selanjutnya ada issue date atau tanggal pembuatan, tanggal isu, kapan sertifikat itu dibuat. Nah, itu harus dicantumkan. Semisal kalian buat pada 1 Januari 2024. Nah, tanggal itu harus tercantum di sertifikatnya. Nah, selanjutnya ada expiration date atau tanggal kadaluarsa. Nah, tadi kan gue udah bilang nih bahwa suatu sertifikat bisa kadaluarsa. Jadi, kalian harus tentukan masa berlaku dari sertifikat itu. Entah itu setahun, 2 tahun, atau 5 tahun. Terserah kalian, yang penting jelas masa berlakunya. Kalau semisal nanti sertifikat itu udah habis masa berlakunya, udah lewat expiration date-nya, ya kalian harus isukan ulang atau buat ulang sertifikatnya.
Nah, yang terakhir ada public key. Nah, ini merupakan suatu kunci yang digunakan untuk enkripsi datanya. Jadi suatu sertifikat SSL memiliki kunci publik atau public key yang akan dikirimkan ke klien dalam proses komunikasi datanya, dikirimkan ke target maksudnya. Jadi ketika proses komunikasi, public key-nya akan dikirimkan yang digunakan untuk proses autentikasi dalam enkripsi datanya. Nah, terkait kunci yang ada pada sertifikat SSL, ada dua jenis kunci yang ada pada sertifikat tersebut. Yang pertama ada private key atau kunci privat, dan yang kedua ada kunci publik atau public key yang tadi gue jelaskan. Nah, keduanya ini sama-sama penting untuk proses enkripsi dan dekripsi pada data yang ingin dikomunikasikan atau ditransaksikan. Jadi SSL ini, suatu protokol SSL ini dia menggunakan yang namanya asymmetric public key infrastructure. Nah, di mana pada sistem ini dia menggunakan private key dan public key dalam proses pertukaran datanya. Private key ini disimpan pada server websitenya. Nah, sedangkan public key adalah yang dikirimkan ke kliennya. Jadi ketika server ini ingin mengirimkan suatu data ke klien, dia akan mengirimkan kunci publiknya. Di mana setelahnya, ketika klien ini menerima data dan kunci publiknya, dia akan melakukan handshake yang tadi gue sebut ya, handshake untuk memastikan apakah data itu valid. Semisal data itu valid dan kunci publiknya itu benar, nah dia akan melakukan dekripsi datanya di situ. Nah, untuk menyamakan apakah kunci publik itu valid atau enggak, di sini harus disamakan dengan kunci privat. Jadi kunci publik dan kunci privat itu sama-sama digunakan di sini. Jadi publik yang akan dikirimkan, privat yang disimpan. Jadi ketika klien itu sudah mengirimkan balik kunci publiknya, dia akan disamakan nih kunci publiknya benar atau enggak, gitu kan, ketika proses handshake. Nah, misal benar dengan kunci privatnya, ya dia dianggap sebagai komunikasi yang valid. Karena ketika proses tampering oleh si hacker atau attacker, ketika suatu hacker itu udah nge-tamper datanya, kunci publik akan berubah. Ini dipastikan akan berubah. Karena proses tampering itu akan mengubah data. Beda 1 bit atau 1 biner pun, dia akan mengubah kunci publik yang ada pada data tersebut. Nah, itu kenapa SSL ini bisa mengamankan suatu proses transaksi data. Nah, ini poin yang terakhir, kita belajar tentang perbedaan mendasar dan ciri-ciri dari protokol HTTP dan HTTPS. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan dari HTTP dan HTTPS. Nah, setelah poin-poin sebelumnya yang udah gue jabarin, gue udah jelasin, kalian di sini nangkep ya bahwa HTTPS itu sebenarnya HTTP yang memiliki enkripsi TLS atau enkripsi tambahan. Di mana HTTPS dia menggunakan sertifikat SSL untuk menenkripsi data dalam proses komunikasi di sistem web. Sedangkan HTTP tidak memiliki fitur enkripsinya, jadi lebih plain, lebih mentah data yang dikirimkan. Nah, maka dari itu HTTPS dianggap lebih aman dan lebih menjanjikan untuk digunakan pada sistem web. Nah, untuk ciri-cirinya, yang pertama, ketika kalian mengakses website yang hanya menggunakan HTTP biasa, itu akan ditampilkan pesan not secure di sini. Ini contoh, ada website namanya httpforever.com. Dia hanya menggunakan HTTP ya untuk protokolnya, dan ketika diakses akan menampilkan pesan seperti ini. Nah, beda halnya jika kalian menggunakan website yang lebih aman menggunakan protokol HTTPS. Ada logo gemboknya yang tadi udah gue contohin di situ. Contoh di sini gue akses websitenya PayPal, di mana PayPal ini merupakan website untuk bertransaksi, entah itu bisnis atau pribadi gitu ya. Di mana HTTPS merupakan suatu kewajiban pada website-website yang seperti ini, karena dia membutuhkan untuk proses komunikasi, proses transaksi data yang bersifat sensitif. Maka dari itu HTTPS perlu diimplementasi pada website PayPal. Nah, mungkin gitu aja yang bisa gue sampaikan tentang materi HTTPS. Kalau misal kalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa masukin di kolom komentar di bawah. Nah, kalau kalian suka dengan video ini bisa di like, kalau kalian nggak suka bisa di dislike.
Nah, mungkin bisa subscribe juga kalau kalian ingin mendapatkan konten seperti ini ke depannya. Nah, mungkin gitu aja dari gua. See you on the next video. Bye-bye.